Baik, Bu Fida, mungkin kita akan mulai dulu dengan ngobrol-ngobrol. Saya juga ingin bertanya dan barangkali ini menyuarakan juga rasa penasaran dari teman-teman semua, gitu ya. Gimana sih Bu, Ibu mendefinisikan stres dalam konteks kehidupan kita sehari-hari? Gitu. Kita kan tentang stres nih ya hari ini. Terus Hmm. apa aja sih sebenarnya tanda-tanda umum yang biasanya seseorang itu mengalami stres? Gitu. Mungkin Oke, boleh. Bu Fida. oke, terima kasih Mbak Aca. Aku sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah beberapa kali bekerja sama juga sama Yasmin. Insya Allah hari ini kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah ke depan kita lebih banyak diskusi sebetulnya ya Mbak Aca ya. Lebih banyak diskusi, ngobrol-ngobrol, sharing mengenai topiknya managing stress in daily life. Jadi mungkin karena ini sesuatu yang kayaknya kita nggak mungkin hindari ya yang namanya stres kayaknya apalagi di dunia modern seperti ini. Nah, mungkin sambil saya jawab, sambil saya share screen juga ya, jadinya bisa sambil dibaca. Saya izin share screen. Oke, sudah masuk ya? Sudah Bu aman. Oke, sip. Jadi kalau misalnya kita mau bahas soal stres, stres itu sebetulnya apa sih gitu ya? Karena kan kayaknya cukup cukup mudah tuh kita nyebutin kata-kata stres gitu ya. Cukup mudah kita dalam keseharian kita tuh, aduh gue stres nih, aduh gue nggak bisa nih, aduh gila gue lagi stres banget nih gitu ya. Itu kayaknya cukup sering lah kita menyebutkan kata-kata itu. Nah mungkin kita sekarang sama-sama belajar memahami sebetulnya stres itu sendiri tuh sebetulnya apa gitu. Sebenarnya stres itu adalah reaksi atau respon tubuh terhadap challenge, terhadap tantangan, terhadap demand. Sebetulnya tuh demand. Saya bingung juga menerjemahkan demand itu apa ya, tapi mungkin lebih ke pressure, tekanan gitu ya, yang kita hadapi dalam kehidupan. Nah, reaksinya sebetulnya cukup kompleks karena terkait fisik, terkait emosi, terkait fisiologis kita. Jadi istilahnya nih kalau kita menghadapi challenge dalam kehidupan, menghadapi tantangan, menghadapi mungkin beberapa pressure, itu kayak informasi tersebut ditangkap gitu ya, sinyal tersebut ditangkap sama otak dan sehingga otak mensekresikan hormon kortisol, hormon adrenalin gitu ya yang akhirnya membuat kita menunjukkan respon. Respon apa? Biasanya dua respon terbesar itu adalah fight atau flight. Kalau fight itu apa? Berarti kita siap untuk apa namanya maju nih, hajar nih gitu ya. Kita hadapi gitu ya apapun yang datang tadi si tekanan atau si challenge tadi. Tapi ada kesempatan-kesempatan di mana kita apa namanya memilih untuk flight atau kabur dulu gitu ya, kabur dulu sejenak. Bisa jadi kabur dan kemudian nanti kembali lagi karena kadang-kadang memang kita butuh mundur dulu gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin kaburnya kepanjangan sehingga tidak menyelesaikan permasalahan itu gitu. Nah, itu sebetulnya stres itu adalah itu gitu. Nah, apa ya kalau misalnya ada yang suka tanya aku pengen dong hidup yang stress free life gitu. Nah, apakah memungkinkan apa enggak sih sebetulnya gitu ya. Sebenarnya ya stres itu tuh sebuah respon tubuh yang memang sama Tuhan tuh dikasih gitu ya. Kalau saya nangkepnya tuh gitu. Sama seperti kita merasa takut, sama seperti kita merasa cemas gitu ya. Itu bagian dari diri kita memang karena adanya takut, karena adanya cemas, karena adanya stres itu sebetulnya kita jadi apa ya bergerak melakukan sesuatu gitu ya kita jadi punya dorongan untuk moving forward gitu. Jadi kalau ditanya bisa nggak ya kita hidup tanpa stres, sebetulnya mungkin nggak bisa, inevitable gitu ya, sesuatu yang mungkin nggak mungkin kita hindari 100%. Jadi yang namanya stres dalam keseharian kita itu kemungkinan besar pasti ada. Nah, cuman yang menjadi PR bagi kita semua adalah kelola stresnya. Karena stres yang kita masih sebut wajar, masih kita sebut bahkan kalau kalimatnya tuh nah a certain amount of stress is desirable even beneficial. Jadi kayak kalau stresnya tuh dalam taraf mild to moderate gitu ya, kayak ringan sampai di atas ringan sedikit, itu malah sesuatu yang kita harapkan kadang-kadang bahkan berguna gitu ya. Nah, tapi kalau sudah more than that, kalau udah lebih dari itu, nah itu bisa jadi detrimental atau jadinya mengganggu kita atau jadinya malah berefek negatif sama tubuh kita gitu. Mungkin itu dulu kali Mbak Aca, silahkan.
Kalau mau dikomentari atau mau lanjut yang lain. Oke, nah itu tadi mungkin singkatnya terkait dengan stres ya, Mbak Fida ya, bahwa stres ini tidak bisa kita hindari karena balik lagi masalah pun juga tidak bisa kita hindari dalam hidup kita. Jadi kalau ada masalah tuh pasti muncul nih stres-stresnya gitu kan. Nah ini berkaitan juga dengan tanda-tanda umum seseorang mengalami stres tuh kayak gimana sih Bu? Gitu. Terus juga mungkin bisa dilanjutkan dengan akibat dari stres itu tuh seperti apa jadinya. Gitu. Oke, oke. Oke. Mungkin kita bahas juga sedikit mengenai jenis-jenis stres ya. Kalau kayak Ya. tadi yang disebut apa namanya, bisa ya berarti stres itu berguna gitu ya. Bisa Iya. ya berarti stres itu justru malah kita inginkan gitu ya. Dan gimana supaya kita nggak mendapatkan efek negatif dari stres tersebut gitu. Jadi kalau misalnya stres itu sebetulnya umumnya itu ada dua tipe, yaitu acute atau akut gitu ya, atau satu lagi adalah chronic. Kalau akut itu yang biasanya sehari-hari tuh kita hadapi. Jadi short term biasanya bukan jangka panjang, terkait satu masalah tertentu. Biasanya saat masalah tersebut sudah nggak ada gitu ya, sudah hilang. Misalnya kita stres karena misalnya nih saya deg-degan atau stres menghadapi presentasi hari ini misalnya gitu ya. Nah presentasinya selesai ya udah hilang gitu ya, rasa stresnya hilang karena itu hanya terkait sama satu masalah tertentu. Nah, beda kalau dengan kronik. Kalau kronik itu sesuatu yang sifatnya long term. Jadi kalau kita nggak kelola dengan baik, bisa berefek negatif sama tubuh. Karena misalnya si stresornya atau sesuatu yang membuat kita stres itu masih ada terus gitu ya. Masih ada terus apa namanya nggak bisa hilang dengan cepat sehingga memang mau nggak mau kita yang butuh untuk atur dan kelola si stres tersebut supaya jadinya tidak berefek negatif ke diri kita. Misalnya seperti apa? Misalnya kita berperan mengasuh keluarga yang sedang sakit misalnya gitu ya, dan sakitnya mungkin jangka panjang sehingga kan berarti menghadapi orang yang sakit juga apa namanya mau nggak mau akan bikin kita stres, menumpuk di pikiran dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Nah, apa namanya? Nah, ini yang tadi kita bahas bagaimana stres itu bisa membantu. Ada yang namanya eustress atau distress. Ini saya ingat banget waktu kuliah tuh membahas ini dan jadinya suka bikin bikin jadi bercandaan juga sama teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman lagi ngomong stres, kita butuh pasin dulu nih lagi eustress apa distress nih gitu ya. Jadi kalau eustress itu positif stres yang bisa bikin kita motivasi. Jadi kalau misalnya kita mau ujian atau kita mau apa ya mempersiapkan sesuatu. Nah, kalau kita nggak ada stresnya sama sekali, kecenderungannya kita jadi menggampangkan misalnya atau meremehkan gitu ya. Tapi kalau ada stresnya sedikit, kita akan terpacu karena kita ada adrenalin tadi ya yang disekresikan oleh otak, jadi kita akan terpacu untuk do our best gitu ya. Kita akan berusaha untuk mencapai yang kita paling bisa, yang optimal. Biasanya dorongan itu kalau kita punya rasa stresnya sedikit, ada kita punya rasa cemas juga gitu ya, kita punya rasa takut. Kombinasi dari itu biasanya membantu kita untuk akhirnya mau maju gitu. Nah, cuman kita butuh kontrol supaya nggak menumpuk terlalu banyak gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas ya gimana supaya nggak numpuk terlalu banyak dan akhirnya berubah ke jadi stres gitu. Karena kalau sudah jadi stres berarti sudah mengganggu keberfungsian kita, bukan alih-alih membuat semangat gitu ya, malah justru tidak membuat semangat gitu ya. Malah mungkin jadi apa namanya blocking ideas gitu ya, nggak ada ide yang muncul misalnya, atau justru malah jadi lemes, nggak bersemangat, nggak kepengen mengerjakan tugas padahal deadline-nya sudah dekat dan lain sebagainya. Jadi apa namanya ini hal-hal yang kita butuh untuk kenali di diri kita supaya pada akhirnya jadinya apa ya kita jadi paham gitu sekarang ini kita berarti sudah di tahap yang mana gitu, kita sedang berada dalam situasi stres yang seperti apa gitu. Kemudian nah kalau misalnya tadi nanya tanda-tandanya orang yang stres kalau sudah mengganggu keberfungsiannya gitu ya, kalau sudah masuk ke distress bukan lagi eustress, itu berarti biasanya memang tanda-tandanya bisa kena ke berbagai macam aspek kehidupan. Bisa ke fisik, bisa ke mental, bisa juga ke sosial emosional. Kalau fisik misalnya gangguan tidur gitu ya, itu udah paling umum tuh biasanya ya. Kita terganggu tidurnya. Either kita jadi begadang, insomnia gitu ya. Atau ada juga sebagian orang yang kalau stres justru tidurnya jadi panjang banget gitu ya. Kepanjangan malah tidurnya dan tidak punya gairah atau semangat untuk bangun dan beraktivitas gitu.
Kemudian biasanya karena tidurnya terganggu, tidur terganggu itu adalah salah satu hal yang paling apa namanya berpengaruh sama imunitas tubuh kita gitu. Jadi imunitas tubuh otomatis juga akan berkurang. Gangguan pencernaan, nah salah satu penyakit orang modern kayaknya sekarang adalah GERD ya nggak sih, gangguan asam lambung gitu ya. Nah itu walaupun memang ada yang apa ya sifatnya bawaan gitu ya misalnya, tapi seringkali dikaitkan sama stres, seringkali dikaitkan sama pikiran, sama kecemasan gitu. Kemudian pusing dan pada akhirnya meningkatkan resiko penyakit jantung gitu. Nah, kalau dari segi aspek mental itu lebih ke sulit berkonsentrasi gitu ya, kepengen banget konsentrasi tapi kayaknya apa ya, pikiran mengganggu, banyaknya pikiran jadi distracting gitu ya, distracting apa namanya keinginan kita untuk berkonsentrasi. Habis itu yaitu gangguan kecemasan, overthinking misalnya, atau ya bisa juga sampai ke titik depresi. Nah, kalau sosial emosional itu biasanya kalau orang-orang yang sudah stres di titik yang sampai berlebihan itu bisa cukup sensitif. Jadi kayak windows of tolerance-nya tuh jadi semakin tipis gitu ya. Kalau misalnya katanya orang sekarang kesabarannya setipis tisu gitu misalnya. Jadi kayak kalau kita misalnya apa ya pulang kerja capek gitu ya, terus habis itu misalnya ngadepin anak yang masih kecil di rumah, anaknya mungkin kebetulan lagi bertingkah, lagi pengen perhatian mamahnya dan lain sebagainya. Nah, kita tuh udah datang ke rumah dalam kondisi Windows of Tolerance juga mungkin udah kecil gitu ya, beda sama kita waktu di pagi hari misalnya gitu. Nah, kalau kondisi orang-orang dengan stres yang berlebihan, nah secara umumnya dia kondisinya Windows of Tolerance-nya tuh rendah, toleransi dia terhadap sesuatu yang salah, toleransi dia terhadap gangguan itu jadinya pendek banget gitu, kecil sekali. Sehingga kalau ada sedikit aja yang masuk udah gampang gampang terbakar gitu istilahnya ya, gampang gampang meluap, gampang gampang tumpah-tumpah gitu. Nah, pada akhirnya jadinya menarik diri misalnya, hubungan sama orang lain juga jadinya terganggu dan feeling overwhelmed kayak terlalu lelah lah gitu ya. Kebanyakan kebanyakan yang dipikirin, kebanyakan yang diurusin gitu lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu sih mungkin, itu dulu kali ya. Coba mungkin dari Mbak Aca ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan lebih lanjut. Iya, oke, menarik banget nih, Bu Fida. Karena kebanyakan orang itu kalau misalnya udah stres, fokusnya ke emosinya itu, Mbak. Bu, fokusnya itu ke emosinya itu ketika udah stres, udah nggak bisa lagi nanganin, langsung pengennya emosi marah mungkin ya yang akan keluar gitu kan. Emosi marah, emosi barangkali emosi kecewa juga terhadap permasalahannya itu sendiri, tapi lupa gitu bahwa sebenarnya gitu yang menjadi penyebabnya itu apa gitu dari si stresnya itu sendiri. Apalagi kalau kita tadi energi atau tadi ya stress of tolerance kitanya tuh udah kecil banget, udah rendah gitu. Otomatis kan itu apa ya? Ketika kita pulang ke rumah itu nggak bisa kita hindari juga karena kan kita akan pulang pasti ke rumah gitu ya, kondisi di rumah tidak bisa dihindari dan lain sebagainya karena banyaknya tuh fokus langsung ke emosinya itu dan justru tidak tertangani takutnya gitu. Jadi penting juga kali ya Bu Fida ini saya tanyakan kalau gitu apa sih stresor-stresor yang ada gitu. Yang biasanya common stressor ini ya mungkin akan tidak jelaskan ya. Ini juga bisa banget untuk kita pahami betul gitu bahwa dengan kita paham dengan stresornya apa, mungkin kita bisa langsung fokus penyebab stresnya tuh apa sebelum kita fokusnya tuh lebih ke emosinya yang nanti malah jadi Betul, betul. Bener banget jadinya apa namanya seringkali kayak kita ini ya blur gitu ya, penyebabnya sebetulnya apa gitu ya, blur kayak sebenarnya yang harusnya aku selesaikan terlebih dahulu yang mana. Bisa jadi juga karena sebagian orang udah bertumpuk-tumpuk gitu ya, jadi kan kadang-kadang seringkali tuh pada akhirnya mencapai di titik stres yang berlebihan tuh karena memang mungkin masalahnya belum selesai yang satu, kemudian datang masalah lain lagi dan sebagainya gitu. Jadi apa namanya akhirnya kalau kita satu belum selesai, satu lagi, jadi kayak kondisi kita belum recover gitu kan dari yang satu, kemudian sudah tertimpa masalah yang berikutnya lagi dan sebagainya berkelanjutan gitu. Nah itu yang biasanya mungkin menyebabkan burnout dan akhirnya stres gitu ya. Kalau pada umumnya sekarang tuh di apa ya di era sekarang memang common stressor itu menurut menurut saya ya salah satunya adalah bagaimana kita tuh tertuntut
dengan fast pace-nya kehidupan gitu ya. Kehidupan tuh zaman sekarang tuh bergeraknya tuh cepat banget gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita tuh terburu-buru bukan karena kita kepengen tapi karena suasana gitu ya. Suasana menyebabkan kita tuh kepengen mencapai sesuatu lebih cepat, kepengen sukses menjadi lebih cepat, sehingga seringkali kita put the burden on ourselves itu lebih besar daripada seharusnya gitu. Jadi apa itu juga sesuatu hal yang kita butuh apa ya? Butuh rem sejenak, butuh 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 cek gitu ya. Ini sebetulnya nih aku mau memenuhi tuntutannya siapa sebetulnya? Tuntutan diri sendiri kah? Tuntutan siapa sih sebetulnya yang mau aku penuhi gitu ya? Seringkali kalau orang-orang yang cerita-cerita sama saya tuh setelah ditelisik lebih jauh, sebenarnya nggak ada yang nuntut dia juga nih untuk bergerak segitu cepatnya atau bagaimana gitu ya. Tapi ya tadi karena misalnya dia orang lain sudah sampai di mana dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang sering kali akhirnya apa ya the burden too much gitu ya. Sehingga ke diri sendiri sehingga jadinya seakan-akan tuh apapun yang dicapai nggak nyampe-nyampe tuh ke titik yang dia rasa butuh sampai gitu ya. Itu bisa ke bisa kalau misalnya saya sebutkan di sini ya beberapa hal yang paling sering bikin stres tuh tadi ya si fast paced life itu, kemudian work related tuh paling sering kali ya orang pada umumnya di pekerjaan sekarang dituntut juga mungkin sama sama lingkungannya, sama rekan kerjanya gitu ya untuk achieve sesuatu gitu ya, atau ditekan juga misalnya kalau tipe pekerjaannya yang menghadapi customer gitu ya misalnya, kemudian customernya mintanya sesuatu hal yang dia nggak bisa kasih sehingga bertumpuk dan itu membuat stres dalam lingkungan kerja. Kemudian health issues, orang-orang tertentu yang memang punya masalah kesehatan mau tidak mau pastinya itu bikin stres, apalagi mungkin sesuatu yang agak sulit disembuhkan misalnya gitu ya, sehingga berproses di dalam menerima bahwa dia memang punya isu kesehatan ini juga bisa membuat stres. Financial concerns pasti gitu ya, itu dari dulu sampai sekarang sesuatu yang apa namanya kestabilan yang pada umumnya manusia butuhkan gitu ya, salah satunya adalah dari financial. Jadi kalau itu terganggu atau nggak stabil itu pastinya bisa bikin stres. Major life changes, nah ini juga untuk anak-anak itu ya, itu juga sesuatu hal yang bisa banget bikin anak-anak stres gitu ya. Jadi kayak misalnya pindah rumah, pindah sekolah, kemudian apa ya misalnya ya ada keluarga yang meninggal dunia, kemudian kehilangan sesuatu. Nah, itu kondisi keluarga, kondisi kehidupan yang tiba-tiba berubah gitu ya. Pastinya karena berubah butuh adaptasi gitu kan, banyak hal yang butuh dirubah juga. Nah, itu biasanya juga menyebabkan stres. Habis gitu ada juga kalau misalnya sebagai keluarga berarti hubungan, relationship challenges, jadi hubungan di dalam keluarga, hubungan misalnya suami dengan istri, istri dengan suami, dengan orang tua, dengan mertua gitu ya, dengan keluarga besar itu juga bisa jadi membuat bisa jadi membuat stres kalau memang ada isu-isu kecil-kecil di situ gitu ya. Kadang-kadang dalam keluarga itu karena close encounters dalam artian dekat gitu ya, sehingga kalau ada friksi akan lebih lebih berasa. Kalau misalnya kita friksinya sama orang yang di luar keluarga, palingnya kita nggak ketemu terlalu sering gitu kan. Tapi kalau sama keluarga akan lebih berasa jadinya apa namanya stresnya atau rasa nggak enaknya gitu. Child related issue, nah sebagai orang tua kita pasti mikirin anak kita, mikirin kesehatan, mikirin pendidikannya, mikirin sikapnya dan perilakunya, semuanya deh gitu ya. Itu pastinya juga jadi sesuatu hal yang bisa jadi stres juga, apalagi kalau memang dikaruniai anak-anak yang mungkin punya isu-isu tertentu gitu ya, sehingga butuh extra care misalnya gitu. Kemudian kalau seorang ibu atau seorang ayah juggling between many roles itu juga sesuatu hal yang bisa bikin stres juga. Jadi kayak sebagai seorang ayah tapi juga seorang anak, seorang pekerja dan lain sebagainya, seorang suami, begitu juga seorang ibu ya, ibu dengan berbagai perannya. Dan setiap orang tuh kan memang biasanya nggak cuma satu peran ya yang mereka emban gitu ya, kita mengemban banyak peran dalam kehidupan kita. Nah itu kalau kita tidak manage juga dengan baik bisa jadi itu jadi salah satu stresor kehidupan kita juga gitu. Oke, oke, menarik banget ini, cukup terinsight tadi terutama yang awal. Kalau ini kan common stressor ya, Bu Fida ya. Pasti setelah dijelaskan oleh Bu Fida tadi, teman-teman semua jadinya mulai kayak, oh iya,
kayaknya aku tuh karena mungkin relationship challenges deh gitu dengan orang terdekat di keluarga atau mungkin work related dan sebagainya. Tapi kadang ternyata betul sekali Bu Fida tadi di awal bahwa jangan-jangan justru munculnya karena dari diri kita sendiri. Entah Mm-mm. itu yang kita menuntut diri kita atau kita jadinya yang mengejar sesuatu atau tujuan yang dicapainya tuh oleh orang lain gitu. Mm, Sementara kita lupa ya, Bu, sebenarnya yang kita kejar untuk diri kita tuh apa gitu. Jadi selain common stressor yang sudah dijelaskan Bu Fida di sini juga ada juga tuh stresor lain yang jarang disadari ya, tentunya dari diri kita sendiri itu. Nah, tentunya dengan adanya common stressor juga akibat-akibat yang tadi sudah Bu Fida jelaskan, apalagi kalau memang munculnya dari diri kita sendiri ya Bu, apa sih tips kita untuk bisa mengelola stres itu ya? Karena kalau menghilangkan secara utuh itu kan nggak mungkin gitu. Tapi pasti ada ya gitu cara atau tips dari Bu Fida sendiri gimana nih untuk mengelola stres ini? Oke, oke. Ini kayaknya saya nanti abis ini akan bicara sebetulnya buat diri saya sendiri juga ya, karena ini sesuatu hal yang kayaknya kita sama-sama butuh butuh sama-sama belajar gitu ya. Iya, ini kita sama-sama ngomong tapi buat kita juga ya Bu ya. Benar, benar banget, benar banget. Karena Dari sendiri. seringkali dalam kehidupan kita tahu teorinya tapi susah praktekinnya gitu kan ya. Iya, betul Bu. Apa namanya Udah jalanin, udah tahu tapi gimana ya praktekinnya. Tadi kita bisa sama-sama belajar ya. betul. Oke. Betul. Jadi kelola stres. Nah, ini saya saat bikin materi ini sempat baca-baca dan ini juga sesuatu hal yang ternyata saya sering omongin juga nih sama apa ya, pasien-pasien gitu ya yang datang gitu. Kalau saya sebutannya itu ngegembesin balon. Jadi kayak apa namanya stres atau kecemasan atau pikiran kita tuh seperti sehari-hari tuh kayak kita tuh niup balon gitu ya. Kalau kita niup terus balonnya ditiup-tiup-tiup tambah lama tambah besar ya lama kelamaan dia akan pecah gitu. Lama kelamaan dia akan pecah dan nggak kita nggak bisa prediksi lah gitu ya. Jadi kalau dia bilang sini if you blow and blow more air into the balloon without any control outlet, eventually the balloon will explode gitu ya in an unpredictable and destructive fashion. Tapi kalau kita punya teknik untuk ngegembesin balon every once in a while gitu ya, saat kita udah tiup 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 habis itu kita secara berkala kita kempesin dulu dikit, kita kempesin dulu sedikit, kemudian nanti ada lagi udara yang ditiup gitu ya, kemudian kita gempesin lagi, mudah-mudahan sampai kapanpun nggak sampai di titik meledak gitu ya, nggak sampai di titik itu dia harus explode. Nah, tapi setiap orang punya tekniknya masing-masing untuk ngegebesin balon gitu ya. Ada yang tekniknya bercerita sama orang lain, ada yang tekniknya menulis jurnal, ada yang tekniknya mungkin apa namanya meditasi misalnya gitu ya, ada yang tekniknya apa namanya berdoa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi intinya adalah kita semua butuh cari tahu, butuh pelajari bagaimana sih cara gembesin balon ala kita gitu. Karena itu sesuatu hal yang paling basic menurut saya yang dibutuhkan oleh pada umumnya orang gitu ya, supaya tadi nggak berasa aduh ini on the edge banget nih, bentar lagi gue meledak nih, bentar lagi gue pecah nih gitu. Nah, jangan sampai kita sampai di titik itu gitu. Eh, apa aja misalnya yang pertama juga menurut aku adalah kelola mindset. Jadi menurut penelitian jadi memang gini, ada setiap manusia tuh kan kita tuh punya bawaannya masing-masing ya, kita punya nature-nya kita masing-masing. Ada memang orang-orang yang punya nature itu lebih mudah stres, lebih prone to stress gitu ya, lebih mudah apa ya merasa cemas, lebih mudah merasa takut dan akhirnya lebih mudah juga merasa stres. Tapi ada orang-orang yang lebih sebutannya tuh resistant sama sama stres. Jadi nggak segitu mudahnya dia untuk masuk ke dalam kolam stres gitu. Nah, menurut penelitian kita butuh pelajari itu dari orang-orang tersebut gitu ya. Seperti apa sih biasanya orang-orang tersebut itu? Biasanya mereka punya habits of mind yang seperti ini. Mereka tuh fokus sama masalah yang saat ini. Mereka nggak terlalu banyak mengaitkan itu ke masa lalu dan juga nggak terlalu banyak mengaitkan ini ke masa depan, terlalu terlalu jauh lah gitu ya. Jadi lebih ke here and now.
lebih ke sekarang aja deh, yang gue lihat itu masalah gue sekarang di depan mata ini apa gitu ya, nggak terlalu banyak ini gara-gara gue kemarin nih kayak gini 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 udah jadi menyesali gitu ya apa yang terjadi di belakang gitu ya, coba kemarin aku nggak kayak gini ini sekarang nggak bisa diapa-apain, wah akhirnya ke belakangnya terlalu banyak, atau justru ke depan, wah udah deh aku gagal, aku nggak bisa maju, oh udah nggak mungkin lagi nih, nggak ada kesempatan lagi dan lain sebagainya gitu ya, sehingga kita nggak fokus sebetulnya sama apa yang bisa kita handle saat ini, sebetulnya apa yang bisa kita cari, apa namanya, way outnya saat ini. Nah, kebanyakan orang-orang yang resisten tadi ya terhadap, yang lebih resisten terhadap stres itu kebanyakan mereka fokus sama ya udah yang di depan mata aja gue kelarin dulu gitu, yang di depan mata aja satu-satu, istilahnya apa tuh, first thing first gitu ya, yang mana dulu nih yang harus aku selesaikan dahulu gitu. Kemudian memang mau nggak mau positive vibes gitu ya, dan optimistic thoughts, yakin bahwa every problem itu sebetulnya adalah sesuatu yang sifatnya temporary, bukan permanen. Kalau saya suka bilang this too shall pass gitu. Ini sebetulnya sesuatu hal yang insya Allah nanti akan berlalu gitu ya. Ini sesuatu hal yang bukan permanen. Semua permasalahan itu mudah-mudahan sebetulnya ada ujungnya. Walaupun saat kita mengalaminya kita nggak berasa ada ujungnya gitu ya, kadang-kadang suka kayak ini kemana nih, mau dibawa kemana gitu ya, cuman sebetulnya kita butuh meyakinkan diri kita bahwa ini insya Allah sebetulnya sesuatu yang temporary gitu ya, bukan sesuatu yang permanen akan seperti ini terus. Kemudian, nah ini satu habit juga yang seringkali dilupakan gitu ya, seringkali dilupakan sama kita sebagai manusia, kalau mengakui diri, kalau melakukan sesuatu hal yang baik. Nah, seringkali kita tuh kalau melakukan sesuatu yang bagus, itu kita nggak acknowledge ourselves. Jadi kayak, oh enggak ini bukan karena aku, ini tuh karena aku dibantuin sama temanku gitu. Oh ini karena aku kemarin tuh, karena kebetulan aja ini gampang, apa namanya, orang-orangnya ini gampang, jadi dia nggak nantangin aku banget. Jadi kayak nggak bisa mengakui bahwa I did a good job loh gitu, aku melakukan suatu hal yang baik loh gitu. Tapi di saat yang bersamaan, saat melakukannya sesuatu hal yang mungkin salah atau mungkin belum tepat, langsung menyalahkan diri sendiri luar biasa gitu ya, langsung ya memang aku nggak bisa, memang aku nggak beres dan sebagainya gitu, jadi nggak imbang gitu ya. Nah ini sesuatu hal yang kita butuh pelajari untuk bisa melihat diri kita sendiri dengan lebih positif gitu ya. Kalau kita sudah punya usaha, kita sudah melakukan sesuatu yang semaksimal yang kita bisa lakukan, berarti saat kita sudah mendapatkan sesuatu yang baik, akuilah bahwa alhamdulillah nih, karena aku sudah berusaha, aku sudah pelajari banget, makanya kelancaran itu, keberhasilan itu bisa terjadi gitu. Nah, itu habits of mind yang kita butuh terus pelajari. Ada sih masa-masa di mana kita meragukan diri sendiri dan itu sangat normal menurut saya gitu ya. Tapi kita butuh untuk secara keseluruhannya tuh kita butuh untuk bantu diri kita untuk lebih positif melihat diri kita sendiri gitu. Nah, itu yang pertama, habits of mind. Kemudian, healthy lifestyle, mau nggak mau ya. Ini mungkin sesuatu hal yang sudah diomongin sama banyak orang, tapi memang kita sebagai manusia tuh kadang-kadang take a first step-nya yang sukanya sulit, termasuk saya. Ya, take a first step-nya yang susah. Apa namanya, padahal udah tahu banget bahwa ini sesuatu hal yang bagus gitu ya. Seperti olahraga rutin, kita makan makanan yang tepat nutrisinya, dan tidur gitu ya. Dimana-mana kalau Bapak Ibu baca, teman-teman baca, tiga hal ini yang sering kali disebutkan karena memang tiga hal ini itu adalah salah satu kunciannya. Istilahnya tanpa tiga hal ini, kalau kita sudah melakukan yang lain, belum tentu bisa berhasil gitu. Jadi tiga hal ini dulu nih. Kalau tiga hal ini sudah kita lakukan tapi belum berhasil juga, baru kita tambahin ke yang lain gitu. Jadi kalau kayak olahraga, kenapa sih kok olahraga tuh dibutuhkan banget? Karena yang namanya kita manusia itu sama Tuhan diciptakan tuh semuanya berhubungan. Ya tubuh, ya fisik, ya mind, body, soul gitu ya, semuanya tuh saling berhubungan. Dan saat kita bergerak, tubuh kita mengeluarkan, tadi tuh kan kalau kita lagi stres kita mengeluarkan hormonnya adrenalin sama kortisol. Tapi kalau kita olahraga, kita bergerak, apalagi sesuatu yang mungkin kita sukai gitu ya, gerakannya, kita akan memunculkan hormon-hormon yang membuat bahagia, yang bisa countering the cortisol tadi gitu ya, sehingga banyakan mana nih istilahnya gitu, banyakan mana yang akan muncul, yang akan disekresikan. Kemudian nutrisi yang tepat, karena ada makanan-makanan tertentu yang sangat bisa memengaruhi kesehatan mental kita. Nah tidur at least 7 jam dalam sehari itu sebisa mungkin bisa kita achieve. Walaupun ada nih masa-masa dimana kita butuh waktunya sedikit karena ada banyak yang butuh kita kerjain, tapi sebisa mungkin itu nggak berlangsung lama gitu ya. Tetap
kita usahakan untuk sebisa mungkin 7 jam dalam sehari, dan itu bukan bukan tidur siang ya, maksudnya kayak nanti kalau aku nggak tidur malam ini kok aku ganti sama tidur siang. Nah, menurut penelitian sebetulnya itu beda gitu ya, jadi tetap aja tidur malam itu yang paling penting yang dibutuhkan oleh manusia yang sedang produktif bekerja, sedang produktif menjalani kehidupannya gitu. Kemudian, nah ini relaksasi gitu ya, relaksasi, breathing techniques, being mindful dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang sekarang alhamdulillahnya tuh nggak mesti ke psikolog dulu untuk bisa pelajari mengenai hal ini sebetulnya. Kita bisa cari di YouTube, kita bisa pelajari banyak banget di mana-mana kita bisa bisa dapetin informasi mengenai hal ini. Intinya adalah sebetulnya menurut penelitian saat kita mencoba bernafas dengan lebih mindful, dengan lebih sadar gitu ya, kita aware kalau kita sedang nafas, kita pegang satu di dada kita, satu di perut kita, nafasnya masukin ke perut gitu ya, kita sadar kan kalau kita nafas kan kita nggak sadar ya, itu kayak something that very apa namanya otomatis gitu ya kita lakukan. Nah, saat kita mencoba untuk menyadari pernafasan kita, misalnya nih untuk yang beragama Islam, kita sehabis sholat, saat kita sedang zikir, saat kita sedang mau berdoa gitu ya, kemudian kita praktekkan, kita latihan gitu istilahnya, sekaligus relaksasi, itu juga bisa jadi satu 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 apa namanya teknik yang bisa kita coba lakukan. Karena ini memang butuh latihan. Jadi kalau misalnya kita baru pada saat stres kita lakukan, belum tentu akan berefek berefek apa namanya signifikan gitu ya. Tapi ini sesuatu yang kita butuh latihin dulu sehingga pada saat kita memang bener-bener lagi stres itu tuh bisa bantuin kita gitu, karena itu udah jadi skillnya kita gitu. Jadi kita butuh latihkan dulu sebelum stresnya sampai di titik yang nggak enak banget gitu. Nah, kalau progressive muscle relaxation itu adalah sebuah teknik yang bantu kita ngerasain bedanya sebetulnya. Bedanya saat tubuh kita merasa tense, karena kalau kita stres tuh biasanya otot-otot kita tuh kayak tegang gitu ya, tense banget gitu. Nah, progressive muscle itu kita dilatih untuk bedain, oh kalau misalnya lagi tense tuh gimana, kemudian saat kita lepaskan tuh seperti apa gitu ya. Habis itu kita tensekan lagi, habis itu kita lepaskan lagi. Nah, itu kita jadi tahu bedanya sehingga kita bisa jadi aware juga sama apa masa relaksasi dari otot-otot kita. Kemudian, nah, time management dan juga dukungan dari lingkungan. Mau nggak mau ya, Bapak Ibu, yang namanya manajemen waktu itu sebuah skill yang kita semua sebagai manusia modern kayaknya harus miliki gitu ya. Harus pelajari terus bagaimana sih sebetulnya cara manajemen waktu. Karena memang kalau enggak apa kita akan merasa terburu-buru terus gitu ya, dan akan merasa apa namanya semuanya penting. Yang mana yang harus aku lakuin duluan? Jadi apa kita butuh skill si time management itu, yang mana yang mau kita jadikan prioritas nomor satu, yang mana duluan satu-satu gitu ya, kemudian turun ke bawah. Dan juga kalau kita bisa punya dukungan dari lingkungan, dukungan dari keluarga, dari orang-orang terdekat yang kita bisa curhatin, bisa kita ajak bicara, bisa kita apa ya namanya ya ajak diskusi, itu juga jadi satu hal yang jadi apa tuh namanya amunisinya kita gitu ya, untuk muatin kita, untuk bantu kita juga jadi lebih resilient, lebih bisa balik lagi gitu dari titik stres kita gitu. Itu sih mungkin kurang lebihnya yang yang very basic gitu ya, yang kita sebagai manusia butuh pelajari terus Hmm. gitu. Oke, Bu Fida. Jadi kalau boleh disimpulkan ya, teman-teman, tips mengelola stres dari Bu Fida tadi yang sudah disampaikan, yang pertama itu adalah kelola mindset, gitu ya. Kita bisa mengelola mindset kita. Barangkali yang dulu kita mindsetnya tuh selalu ke arah yang negatif terus ya, kita bisa coba untuk tadi punya positif thoughts gitu ya. Positive thoughts, positive vibes terhadap diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengontrol si mindsetnya itu. Dengan cara apa? Tentunya dengan habits of mind ini yang tadi dijelaskan oleh Bu Fida. Jadi fokus pada here and now, pada sekarang. Karena katanya nih Bu, kalau kita hidup di masa lalu, artinya kita itu yang depresi tuh katanya hidupnya tuh di masa lalu katanya. Tapi kalau yang cemas tuh hidupnya di masa depan karena terlalu mencemaskan. Tapi kalau kita mau untuk berusaha menjadi sehat mental, berusahalah juga untuk memperhatikan segala sesuatunya itu di saat ini, here and now gitu. Jadi habits of mind barangkali yang bisa dicoba latih ya Bu ya gitu ya. Coba dilatih, coba diterapkan pada diri kita sendiri juga gitu. Setelah habits of mind ada healthy life.
gitu. Healthy life tadi, tiga komponen penting gitu ya. Tiga komponen penting yaitu dengan kita berolahraga rutin, makan makanan bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, tiga komponen ini juga buat saya sama masih menjadi eh, apa ya, masih menjadi tamparan terbesar gitu karena dari ketiga komponen ini tidak tiga-tiganya selalu rutin dilakukan juga. Jadi kadang tuh suka muhasabah diri juga gitu ya terkait si healthy life ini. Padahal itu tiga step terpentingnya gitu. Terus yang terakhir tadi ya ada cara lain ternyata yaitu dengan memaksimalkan other ways-nya ternyata selain mindset, terus juga healthy life, habits of mind, mengatur pikiran kita juga ada loh yang lain. Ternyata dengan mengatur waktu, manajemen waktu. Nah, time management itu juga bisa kita pelajari sekarang dari banyak platform. Tidak hanya harus ke psikolog, tapi juga bisa kita tonton misalnya di YouTube. Gimana sih caranya kita memanage waktu dengan baik? Yang sebelumnya tentu kalian harus tahu dulu kapasitas diri kita sendiri. Gitu. Apakah kalian termasuk yang hard worker gitu, yang termasuk yang ambisius gitu, yang memang sehari itu kalau nggak kerjain apa-apa tuh nggak bisa gitu. Nah, artinya kan time management kalian tuh harus diatur banget. Atau bahkan kalian merasa memang kalian gampang mager, gampang malas, atau cuman butuh 2 jam aja tuh udah ngebul kepalanya. Nah, itu juga butuh untuk di manage waktunya, karena kalian harus tahu di jam-jam manakah kalian merasa semangat untuk belajar. Lalu tentunya juga ada dukungan dari lingkungan gitu ya. Ketika kita sudah terlalu stres, ketika kita tidak mampu lagi tuh udah nggak ada tenaga buat healthy life, buat memanage waktu, juga buat apa tadi ya, buat kelola mindset ketika lagi stres kan pasti udah terlalu pusing. Nah, carilah bantuan. Kenali siapa orang-orang di sekitar kalian yang memang eh, bisa mendukung kalian secara emosional atau secara mental gitu. Tidak mesti orang tua, tidak mesti kakak atau adik. Carilah siapa orang yang terdekat gitu ya. Yang paling kalian percaya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi kalian untuk mencari dukungan itu. Dan barangkali kalau sudah sulit, dukungan dari lingkungan bisa untuk ke ahlinya, ke profesional, contohnya psikolog. Kayak gitu. Nah, saya pengen kita ngobrol deh lewat chat ya, chat Zoom ya. Adakah di sini yang sedang mengalami stres atau mungkin adakah di sini yang sedang agak burn out gitu atau mungkin lagi makanya ikutan webinar ini karena tahu nih wah temanya managing stress in daily life gitu. Adakah yang sedang mengalami itu gitu ya? Tidak perlu malu, tidak perlu takut. Saya ingin tahu aja nih, kita coba ngobrol interaksi. Lewat chat Zoom boleh mungkin disampaikan. Kebanyakan rata-rata kalau stres tuh zaman modern sekarang tuh karena apa ya gitu. Apakah karena benar yang kata Bu Fida tadi, banyaknya pressure, tekanan gitu ya. Karena saya pun sama nih, kalau lagi kerja tuh ada banget tekanannya gitu kan ya. Sekalipun saya merupakan seorang psikolog klinis gitu, tapi tentu pressure itu ada. Tentu stres itu saya rasakan juga gitu. Because we are human ya, gitu kan. Karena kita manusia, justru ketika kita merasa stres itu menunjukkan kita manusia. Tapi adakah di sini yang mungkin stresnya sedang dirasa terlalu sulit gitu ya untuk ditangani? Oh, ini ada dari Ibu Ira Setiawati. Izin membacakan ya Bu ya. Di chat tuh ada bertanya, benarkah generasi sekarang yang disebut generasi strawberry lebih mudah stres katanya? Gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Biar saya tampung nih, supaya nanti ketika Bu Fida join lagi, bisa langsung dijawab. Generasi strawberry, generasi sandwich gitu ya, katanya kalau zaman sekarang ya. Gitu. Terus lebih mudah stres katanya. Ada benar dan ada tidaknya juga kalau menurut saya dari sisi pandangan psikolog ya Bu ya tentunya. Em, lebih mudah stres yang sekarang itu mungkin balik lagi ya. Oh, koneksi sepertinya Bu Fida ya. It's okay, nggak apa-apa. Iya. Nah, jadi kan tadi sudah sampai pada em, cara mengelola stres ya, Bu ya, sampai Betul. yang terakhir. Tadi sudah saya simpulkan dan coba saya interaksi juga dengan para peserta gitu ya, bahwa sudah mulai ada yang bertanya nih, Bu Fida.
di chat, di kolom chat kita. Mungkin boleh ya Bu ya, jawab dulu Boleh, beberapa silakan. sambil kita ngobrol-ngobrol biar lebih dekat lagi gitu. Untuk yang pertama dari Bu Ira Setiawati, katanya, benarkah generasi sekarang yang disebut generasi strawberry itu lebih mudah stres? Oke, ini kalau aku agak-agak terputus-putus bilang ya, soalnya sinyalnya memang lagi agak-agak stabil kayaknya. Oke, siap Bu. Oke, oke. Oke, pertanyaan mengenai generasi strawberry ini kayak lagi cukup hits, lagi cukup sering ya dipertanyakan. Em, Kalau saya sebetulnya melihat apa ya? Gimana ya? Jadi gini, generasi strawberry ini, nggak apa sebutan generasi strawberry ini tuh sebetulnya di setiap generasi gitu ya, melihat generasi sebelum setelahnya tuh selalu selalu seperti ini sebetulnya. Jadi tren tren melihat generasi setelahnya itu atau generasi muda itu menjadi generasi yang lebih lemah, menjadi generasi yang tidak sekuat generasi sebelumnya itu sebenarnya sesuatu hal yang sudah terjadi sejak dulu gitu. Karena ya mungkin karena perkembangan zaman, apa generasi-generasi lebih muda itu lebih diberikan banyak kemudahan gitu ya, apa namanya, sehingga tampaknya menjadi lebih seringnya seperti itu gitu ya, lebih 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 mudah stres, lebih mudah kena kena mental gitu istilahnya ya dan lain sebagainya. Tapi menurut saya sebetulnya bukan generasinya, tapi bagaimana kita meramu atau mengambil hal-hal baik dari kemudahan-kemudahan tersebut gitu ya. Balik-baliknya lagi memang kebetulan karena memang saya banyak berkecimpungnya di dunia pendidikan perkembangan anak gitu ya. Karena saya klinis anak dan remaja. Jadi ini seringkali sebetulnya menjadi hal-hal yang kita edukasi ke orang tua gitu ya bahwa apa namanya segala kemudahan ini kita gunakan, segala kemudahan ini kita pakai gitu karena memang ini ada di depan mata kita gitu ya, seperti kita kemudahan dari segi informasi, dari segi segala macam lah gitu ya, kemudahan tersebut tuh ada di depan mata kita, tapi bagaimana kita menggunakannya untuk suatu hal yang memang kita apa namanya sesuatu hal yang kita butuhkan, tapi tidak untuk menghindarkan anak-anak kita dari menghadapi masalah gitu. Jadi yang paling penting sebetulnya sebagai orang tua atau sebagai para generasi yang mengasuh generasi-generasi muda adalah memastikan bahwa kita tidak menghindarkan anak-anak kita dari menghadapi masalah, tidak mengambil kesempatan mereka untuk eh, eh, mengalami kesulitan dan kemudian belajar solving the problem themselves gitu ya. Kalau misalnya kita pada akhirnya membantu mereka terlalu banyak, kitanya pun juga terlena dengan kemudahan-kemudahan tersebut sehingga akhirnya membuat semuanya mudah bagi anak-anak. Nah, itu yang akhirnya ujung-ujungnya akan membentuk anak-anak yang tidak terbiasa menghadapi kesulitan gitu, tidak terbiasa apa namanya mengalami kegagalan gitu ya, mengalami bahwa itu sesuatu hal yang wajar. Nah, itu berarti mereka tidak terbiasa untuk diberikan kesempatan menghadapi sendiri kesulitan-kesulitan tersebut gitu. Jadi itu suatu hal yang memang kita nih PR kita bersama gitu ya untuk memastikan hal itu bisa terjadi gitu. Jadi kita nggak terlena sama si kemudahan-kemudahan tersebut. Itu yang pertama dan juga memang itu PR bagi kita semua termasuk kita berdua ya Mbak sebagai psikolog gitu ya Betul, untuk betul banget. mengedukasi juga bahwa mental health awareness itu kan suatu hal yang sangat bagus, sangat baik gitu ya. Sesuatu hal ini sebuah improvement, sebuah perkembangan dari masa dulu sampai sekarang bahwa zaman sekarang ini kita sebagai manusia sudah lebih aware sama isu-isu mental health, tapi juga menjadi apa tuh namanya ya? Apa sebutannya buah si malakama ya bukan ya apa itu sih pokoknya kayak jadi seringkali akhirnya itu dijadikan reason itu dijadikan alasan supaya apa namanya satu jadinya self diagnose atau dijadikan reason untuk tidak melakukan sesuatu hal yang sulit atau tidak menantang diri kita gitu ya, tidak challenge ourselves untuk do more karena kita merasa terhambat takut sama isu mental health, takut sama kita kesehatan mentalnya terganggu dan lain sebagainya. Padahal istilahnya sebetulnya kita tuh sebagai manusia diberikan keberdayaan sebetulnya sama Tuhan gitu ya, diberikan keberdayaan untuk kita bisa
apa namanya, deal with problems sebetulnya gitu. Kita diberikan, nah itu sesuatu hal yang kita butuh tekankan juga sama generasi-generasi muda bahwa kita tuh punya kemampuan untuk bisa berdaya sebetulnya, untuk bisa apa walaupun stres, walaupun kita punya apa namanya sempat terganggu misalnya mentalnya itu bukan the end of the world gitu ya. Itu sesuatu yang kita bisa jalani, kita bisa berdayakan diri kita bisa cari bantuan untuk pada akhirnya kita maju lagi, kita moving forward lagi gitu. Nah itu sih PR kita bersama untuk bisa sampai di titik itu gitu. Betul Karena sih. setiap setiap perubahan kan pasti ada dulu ya masa-masa seperti ininya dulu gitu. Iya, betul. Ini mungkin sekarang lagi di masa-masa itu ya, Bu ya. Betul, Nah, betul, ini betul. juga semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Anur yang tanya mengelola stres diajarkan sejak kecil. Nah, tadi sepertinya sudah terjawab juga oleh Bu Fida ya, bahwa penting ya Bu ya, terutama di kita nih hidup di era sekarang yang memang sudah berbeda dengan era yang dulu gitu. Sehingga penting untuk diajarkan sejak kecil, barangkali batasan kecilnya itu umur berapa ya Bu? Sebenarnya yang paling penting, paling utama nomor satu adalah anak-anak itu memahami dulu mengenai perasaan, mengenai emosi. Saya ini lagi merasa apa, kemudian perasaan tuh bisa apa aja gitu ya. Itu PR kita bersama mengajarkan anak-anak kita sedini mungkin. Dari mulai toddler gitu istilahnya gitu ya sampai tambah usianya dengan pembelajaran yang tentunya juga bertingkat, bertahap. Karena kalau misalnya di usia toddler mengenal perasaan, mengetahui bagaimana mengekspresikan perasaan bisa bantuin mereka melewati fase tantrumnya mereka gitu kan. Saat mereka sudah bisa melewati fase tantrumnya apa namanya? Mereka bisa lebih share apa sih sebetulnya yang mereka rasain, mereka butuhnya apa gitu ya. Apa namanya supaya akhirnya mereka bisa tahu mereka tuh butuh dibantuinnya dengan cara seperti apa gitu. Nah itu semuanya tuh sebetulnya bertahap dari mulai usia dini kemudian nanti usia middle gitu ya, di usia-usia SD itu juga sesuatu yang kita butuh tekankan terus, bagaimana caranya mereka handling konflik di dalam sekolah misalnya. Nah itu masuknya lagi ke bagaimana kita membantu tapi tidak mengambil alih permasalahan gitu ya. Kemudian nanti meningkat lagi di usia fase pra-remaja, remaja, dan sampai ke dewasa awal misalnya, sampai kita bisa lepas betul-betul anak-anak kita misalnya. Jadi memang pengelolaan stres awalnya adalah pengenalan dulu mengenai emosi, pengelolaan emosi gitu kan, bagaimana mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Nah itu akan berkelanjutan dengan sejalan dengan bagaimana nantinya kita bisa mengelola stres. Iya, oke. Jadi sangat butuh yang benar namanya pendampingan orang tua tuh sangat butuh tuh itu ya Bu ya. Untuk Betul, bisa betul. melewati setiap step-stepnya, jangan sampai terlalu jumping bahwa mengelola stres itu penting. Jadi dari kecil udah langsung tuh kelola stres. Nah, jangan sampai lupa bahwa anak-anak perlu kenal dulu sama emosi. Tahu dulu cara ekspresi ini. Ya, tidak boleh dilarang tuh ketika dia menangis, mau marah gitu ya Bu ya. Asal kita di situ tahu gitu. Oke, kita lanjut pada pertanyaan lain ya, Bu Fida ya. Boleh, boleh. Oke, di sini katanya ada pertanyaan, apakah inner child atau kekerasan verbal atau fisik dari orang tua itu berpengaruh dengan mudahnya seseorang kena stres? Oke. Hmm, Sebenarnya bisa jadi. Jadi kalau bagaimana bagaimana apa ya, bagaimana upbringing kita, bagaimana kita dibesarkan, tentunya maka tadi kita kita bahas ya, bagaimana kita ngajarin anak-anak kita mengelola emosi sejak kecil, bagaimana kita menunjukkan juga bagaimana kita mengelola emosi di rumah gitu saat kita punya problem, saat kita berhadapan dengan masalah, itu semua sangat erat kaitannya dengan bagaimana nantinya si individu tersebut saat dewasa bisa atau tidaknya dia mengelola emosinya, kemudian handling handling permasalahan dalam kehidupannya dia dan juga tadi bagaimana dia mengelola stresnya. Jadi memang mau tidak mau apapun yang terjadi di kehidupan orang tersebut dari kecil sampai dia dewasa pastinya sangat berpengaruh dengan bagaimana seseorang itu merespon terhadap problem, seseorang itu merespon terhadap permasalahan yang hadir dalam kehidupannya. Dicontohkan atau tidak apa namanya misalnya gini, seseorang yang sering sekali menghadapi anak-anak misalnya gitu ya pada saat dia berkembangnya dia sering sekali menghadapi sesuatu
sesuatu yang apa namanya membuat dia cemas misalnya, membuat dia takut misalnya gitu ya. Tapi tanpa ada yang bisa dia pegang, tanpa ada figur-figur yang bisa dia trust sepenuhnya misalnya gitu. Sehingga kan dia bisa dibilang kayak limbung gitu ya. Aku mau pegangan sama siapa nih saat ada masalah gitu. Nah, kemungkinan besar bisa jadi masa dewasanya akan menjadi individu yang jadinya juga apa namanya lebih lebih mudah stres gitu ya, karena kayak mau pegangannya sama siapa kebingungan, tidak terbiasa untuk dilatih gitu ya, untuk akhirnya bisa tahu teknik-teknik atau skill-skills untuk kelola stresnya, untuk kelola permasalahannya gitu. Jadi mau itu kita sebut inner child atau bukan gitu ya, tapi apapun yang kita dibesarkan dengan cara apa, itu sangat berpengaruh dengan bagaimana kita merespon terhadap masalah. Tapi baliknya lagi, setiap dari kita nih individu itu punya juga nature-nya masing-masing. Jadi kita juga nggak boleh lupakan bahwa kita nih sama Tuhan juga dikasih sebetulnya nature kita sendiri gitu. Kita tidak hanya terbentuk dari lingkungan aja, tapi kita juga punya nih dalam diri kita apa namanya kemampuan itu, keberdayaan itu gitu. Jadi apa namanya kita butuh yakin bahwa apapun yang akhirnya membentuk kita gitu ya, kita bisa bantu diri kita sendiri juga gitu untuk bisa build ourselves back gitu, untuk bisa kita bantu diri kita untuk bisa bangkit dari permasalahan gitu. Hmm. Oke, semoga terjawab ya Ibu Marsha Larasati dengan terkait inner child tadi. Oke, nah terus juga ada pertanyaan selanjutnya Bu, katanya ini sedikit cerita dan kayaknya agak relate nih sama ibu-ibu muda atau mungkin ibu-ibu dengan anak-anak di rumahnya yang full IRT kayaknya. Saya sedang agak stres dengan tekanan mengurus 3 anak laki-laki. Oh, 3 anak laki-laki nih. Saya ngerasa sedang di tahap yang sangat jenuh dengan rutinitas yang sama setiap harinya. Sehingga saya seperti tidak ada semangat. Gimana caranya agar kembali semangat mengurus anak-anak, menjalani hari-hari sebagai ibu rumah tangga? Cukup relatable kayaknya pertanyaannya, Bu Fida. Iya, benar, benar banget. Itu termasuk kayak kayak tadi kita bilang ya, common stressor ya, baca ya. Iya, Ini apa namanya? Mungkin sebelumnya mau disapa dulu Ibu siapa ya, dipanggilnya Ibu Syarifah Rizka ya tadi namanya ya. Ibu, betul. satu hal sebetulnya mengurus 3 anak laki-laki, saya nggak tahu tapi ya usianya di range usia berapa, tapi pastinya apa namanya itu sesuatu hal yang ibu butuh apa tuh namanya eh, eh, tepuk-tepuk diri sendiri gitu ya, bahwa ini memang bukan sesuatu yang mudah, ini sesuatu hal yang besar sekali gitu ya, sesuatu Big hal deal. yang Ibu sudah lakukan itu adalah sesuatu hal yang sangat apa ya patut dihargai, patut mengapresiasi diri sendiri gitu. Kalau memang maksudnya sebagai seorang ibu yang sudah mengasuh 3 orang anaknya, dan ada banget ibu masa-masa di mana kita saat mengasuh anak kita tuh jenuh dengan segala rutinitas gitu ya, rutinitas yang sama mungkin setiap harinya gitu. Apalagi kalau misalnya ada misalnya anak-anak yang lagi bertingkah sedikit-sedikit gitu ya. Kalau sedikit, kalau banyak gimana gitu kan ya. Apa namanya? Jadi apa namanya ini butuh ibu sadari bahwa ini sesuatu yang sangat wajar, bahwa insya Allah ini adalah fase-fase atau kayak saat-saat dimana ibu lagi nggak ada semangatnya. Nah, cuma butuh dicari tahu nih bu, nggak ada semangatnya tuh karena apa, jenuhnya kira-kira seperti apa. Butuh misalnya ibu tuliskan gitu ya, karena seringkali sebetulnya bukan karena anak-anaknya, bukan karena rutinitasnya, tapi biasanya ada hal lain sebetulnya yang lebih besar yang mendasari itu sebetulnya gitu ya. Misalnya apakah ibu memiliki waktu nih sedikit-sedikit untuk diri sendiri, kemudian boleh dituliskan tuh bu, dituliskan apa namanya di listing down gitu ya, sebetulnya apa sih yang ada di kepala, apa sih sebetulnya yang bikin capek banget gitu ya, apakah memang fisiknya yang capek, kemudian sehingga membuat kelelahan mental juga misalnya gitu ya, kemudian apa yang ibu kira-kira sebetulnya yang ibu harapkan itu apa gitu ya, yang di kepala tuh sebetulnya kayaknya aku tuh bisa lumayan lumayan rilis nih kalau gimana gitu ya. Nah itu boleh tuh ibu tulisin gitu ya, karena seringkali ya saat itu cuma ada di kepala,
berasanya jadi besar sekali gitu kayak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi saat sudah dicoba dituliskan dalam apa namanya listing gitu ya di list gitu seringkali jadi lumayan tuh agak berkurang karena berasanya sudah kelihatan tuh kayak tervisualisasi gitu ya nggak cuman abstrak ada di kepala aja. Kemudian sebisa mungkin memang diskusikan sama pasangan, sama siapa-siapa aja yang memungkinkan jadi support sistemnya ibu gitu ya. Kapan saat-saat dimana ibu bisa butuh bantuan, apa namanya, pasangan bisa berperan lebih di mana misalnya untuk dalam hal pengasuhan keseharian dengan anak-anak. Mau nggak mau memang ini butuh disampaikan karena memang ada masa-masa di mana kita sebagai seorang ibu tuh ya memang lelah, capek banget menghadapi rutinitas sehari-hari. Jadi memang butuh diungkapkan gitu ya, diceritakan, dibahas, didiskusikan kira-kira ada nggak cara-cara lain, cara-cara yang bisa membantu ibu meringankan beban ibu supaya akhirnya ibu bisa ngisi cangkirnya ibu gitu ya. Istilahnya gini, kita sebagai seorang ibu atau seorang ayah juga itu butuh punya enough jadi kayak cangkir cangkir cinta kita butuh terisi sedemikian rupa supaya kita bisa turahkan itu cinta kita juga ke anak-anak kita. Kalau kita tiris terus gitu ya, sulit kita untuk menturahkan cinta itu ke anak-anak nantinya. Dan akhirnya tadi windows of tolerance kita jadinya jadi cuma kecil banget gitu ya. Akhirnya anak-anak kita dapatnya ampas-ampasnya aja gitu istilahnya. Dan kita pasti nggak kepengen itu. Jadi kita butuh isi dulu, kita butuh cari cara gimana supaya kita bisa isi si cangkir cinta kita untuk diri kita supaya insya Allah kita jadi bisa share juga ke orang lain, bisa share juga khususnya ke keluarga terdekat kita, ke anak-anak dan suami gitu. Semangat terus ya ibu, mudah-mudahan ketemu caranya untuk bisa ngisi cangkir cintanya. Oke, Masya Allah. Ini plus-plus banget nih solusinya, Ibu Syafira. Semoga benar ya bisa menemukan cara untuk keluar dari rasa tidak semangat ini dan kembali bersemangat. Nah, Amin, amin. sekarang kita pengen coba dengan ada yang mau nanya langsung. Tadi udah ada yang Boleh, raise boleh. hand. Udah ada yang raise hand, Bu Fida. Tadi untuk Ibu Diah Mitawati. Nah, iya, Ibu Diah boleh mungkin kalau memungkinkan di open kameranya supaya kita bisa langsung atau boleh langsung tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratu Waalaikumsalam. buat kesempatannya. Eh, Iya, sama Ibu. Ida juga. Ini yang ingin saya tanyakan tadi kan ketika kita dihadapkan pada stres, maka perilaku kita itu ada dua, ada fight, ada juga yang flight gitu ya. Nah, kalau untuk orang-orang yang memiliki kecenderungan buat flight itu apakah ada batasan waktu sih? Kapan sih kita harus mundur dulu gitu untuk menghadapi masalah itu? Karena yang dikhawatirkan gitu, bisa nggak sih orang akhirnya jadi kayak tadi sempat disebutkan melarikan diri dari masalah. Nah, itu kecenderungannya kalau saya lihat itu ada beberapa kasus dan saya menghadapi orangnya secara nyata. Nah, orang-orang seperti ini yang menurut orang lain itu disebutnya belum selesai dengan masa lalunya gitu. Nah, itu yang saya ingin tahu gitu. Jadi sampai seberapa lama sih kita boleh eh, mundur sejenak gitu. Soalnya kalau saya perempuan ya, bukan mungkin perempuan lain nggak, cuman saya pribadi gitu ya. Saya itu kalau suatu ada ketemu masalah, rasanya saya nggak bisa tidur kalau saya nggak harus selesaikan saat itu juga. Udah itu aja pertanyaan saya. Terima kasih kesempatannya. Ini dulu deh, kita alihkan dulu. Bu Diah Mitawati, apakah bersedia untuk di hold dulu mungkin ya? Nanti sampai Bu Fida bisa join lagi. Oke. Em, menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya? Saya sempat baca yang mungkin bisa dijawabnya tidak terlalu panjang. Dari Aulia, Yasmin, rilis stres ala Ibu Ratu dan Bu Fida itu seperti apa? Nah, barangkali karena di sini adanya saya, gitu ya. Eh, Kalau mau jawab sebagai psikolog ya, cara saya merilis stres tentunya tadi saya selalu terapkan untuk here and now. Gitu balik lagi bahwa ketika saya sedang terlalu stres atau sudah menyadari ini stresnya udah terlalu berat nih. Saya coba lihat yang sekarang gitu. Saya nggak coba untuk menyalahkan saya yang kemarin ataupun nanti, tapi saya coba lihat gitu masalah yang datangnya itu apa yang bikin saya jadi stres banget. Dan saya coba fokus ke sana untuk apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan.
untuk itu. Dan coba untuk benar-benar berpikirnya tuh sambil tarik nafas tadi. Jadi teknik deep breathing itu sangat bermanfaat untuk kita latih. Karena itu memberikan jeda pada kita saat kita lagi panik, lagi stres. Itu memberikan jeda pada diri kita untuk merasakan dulu, untuk fokus dulu sama tarikan nafasnya, hembusan nafasnya. Sehingga saat kita panik, ada jeda waktu untuk kita bisa setidaknya diam dulu. Gitu. Itu kalau jawabannya saya sebagai psikolog tentunya. Tapi kalau sebagai diri saya pribadi, barangkali sebagai saya seorang ibu juga, seorang istri, saya juga di rumah kembali lagi menjadi manusia yang biasa ya, barangkali kalau tidak sedang bekerja. Cara saya merilis stres tentu saya me time gitu. Saya temukan ini saya stres tuh kayak misalnya kalau capek atau terlalu tadi ya seperti pertanyaan yang sebelumnya terlalu capek dengan rutinitas, nggak ada semangat, atau mungkin PMS gitu ya kalau perempuan dan lain sebagainya, atau terlalu burden of mind-nya, burden yang saya tanggungnya terlalu berat gitu ya. Saya coba untuk tadi saya rasa itu tangki cinta saya sedang terkuras gitu. Saya bilangnya tangki cinta kalau saya. Tangki cinta, tangki semangat saya itu sedang terkuras habis. Akhirnya saya coba isi tangki cinta itu bukan dengan cinta lagi, tidak harus selalu dengan cinta lagi, tapi saya isi dengan apa yang saya suka. Simple. Beli kopi yang saya suka, beli minum-minuman manis yang saya suka. Karena secara tidak langsung ketika saya tahu ada hal yang saya suka, itu bisa bikin saya sedikitnya tersenyum. Atau kayak, enak gitu kan. Saya menikmati gitu. Atau saya away-kan dulu, jauhi dulu semua si beban-beban itu. Coba saya tanya, maunya ngapain ya? Nonton, oke saya nonton. Jadi saya intinya mempersilahkan diri saya untuk merasa senang dulu deh sebentar. Gitu. Nah, di saat itu tidak secara tidak langsung tangki cinta saya sedang saya isi. Atau tangki semangat saya itu sedang saya isi. Walaupun hanya sedikit terisinya. Tapi saya hargai sedikitnya yang terisi itu setidaknya bisa jadi bekal untuk saya sesudahnya kembali lagi. Jadi kebayang dong kalau kita selalu mengisi tangki cinta kita setiap harinya, kita tahu siapa saja sih orang-orang yang bisa mengisi itu. Kebayang dong pasti tangki cintanya bisa semakin nambah dan bisa penuh. Akhirnya tadi yang kata Bu Fida, kita bisa menyebarkan si cinta yang ada di dalam tangki itu kepada orang-orang terdekat kita. Bahkan kepada orang lain mungkin yang nggak kita kenal juga. Gitu. Jadi untuk Mbak Aulia mungkin itu cara saya bisa rilis stres sedikitnya gitu ya. Gitu. Beda lagi kalau misalnya ada masalah yang lebih berat gitu ya. Kalau ini kan mungkin stres-stres yang sering dirasakan sehari. Gitu. Gimana? Apakah Bu Fida sudah kembali ke Zoom? Sepertinya belum ya. Oke. Untuk Bu Diah Mitawati, tadi kan pertanyaannya yang flight itu ya Bu ya. Jadi kalau Bu Diah kan tipenya memang yang harus diselesaikan saat itu juga, gitu ya. Nah kalau dari saya boleh bantu jawab Bu, gitu ya. Kalau Silahkan. kalau dari internet di rumah Bu Fida mati ternyata teman-teman semuanya, gitu. Jadi aduh ini di luar kendali sekali ya, gitu. Tapi barangkali kalau boleh saya bantu sesuai dengan pemahaman saya juga ya Bu ya. Saya coba bantu bahwa ketika Bu Dia sudah mengenali saya tuh tipenya yang seperti itu. Saya tuh tipenya kalau ada masalah harus selesai saat itu juga. Kalau enggak nggak bisa tidur. Betul Bu? Dan besokannya mungkin nggak akan fokus ya apa-ngapain. Gitu ya. Gitu. Jadi ketika Bu Dia sudah tahu tipe saya yang seperti itu, jangan lupa kenali juga kemampuan atau kapasitas Bu Dia dalam menyelesaikan masalah itu sudah sejauh apa. Gitu. Jadi ketika sudah mengenali si kapasitas dan kemampuannya, apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan si masalah itu? Tentunya sesuai dengan kemampuan yang ada. Jika dirasa sudah berusaha untuk menyelesaikannya, tapi belum juga selesai, nah takutnya dengan nge-push diri sendiri terlalu berat itu, di luar kemampuannya itu, justru itu yang makin bikin jadinya stres. Gitu. Disitulah Budia mungkin harus membiarkan dulu mengistirahatkan dulu lah istilahnya gitu ya. Tapi setidaknya sudah diusahakan Bu, sesuai dengan kemampuan yang bisa Bu Dia lakukan. Gitu. Jadi kenali dulu kapasitas dan kemampuan yang Bu Dia punya kalau menurut.
Jadi tadi kayak udah sempat ditambahin juga sama Mbak Aca. Jadi sebetulnya iya betul. Jadi kadang-kadang kita butuh untuk take a step back dulu supaya kita bisa mikir sebetulnya. Bisa mikir. Kadang-kadang kan gini ya, kalau kita berhadapan sama stres, kita tuh suka apa yang kita respon langsung kita, reaksi langsung kita tuh seringkali belum tentu tepat gitu. Jadi kayak seringkali kita butuh untuk take a step back dulu, kita mikir dulu. Kecuali kan kalau misalnya kita bereaksi sama sesuatu yang kita memang harus respon saat itu juga, kita harus ambil keputusan saat itu juga. Berarti yang kita harus fight gitu ya. Tapi kalau ada yang kita bisa punya kesempatan untuk berpikir dulu, kita boleh berpikir dulu, tapi dengan keyakinan atau memastikan gitu ya bahwa aku harus lagi, karena memang benar setiap permasalahan itu harus sebisa mungkin diselesaikan. Seringkali saya ketemu sama pasien-pasien yang ternyata apa ya, saat kan kalau kita menghadapi masalah tuh apa namanya, kayak grafik ya, jadi kayak misalnya lagi bikin keselnya atau marahnya tuh udah sampai naik gitu ya misalnya, tapi kadang-kadang kalau kita diemin gitu ya, kita melarikan diri dari gak mau dibahas misalnya permasalahannya, gitu-gitu aja nggak mau dibahas, sama kelamaan sebetulnya reaksi kita tuh agak turun gitu ya, reaksi emosi kita agak turun, sehingga kita seakan-akan udah nggak stres lagi gitu. Padahal sebetulnya di masa yang akan datang itu akan muncul lagi tuh, dan kita akan jauh lebih ke trigger lagi, lebih terpancing lagi karena permasalahan yang sebelumnya tuh nggak diselesaikan sampai tuntas. Nah itu yang kita butuh hindari. Kita butuh sebisa mungkin sampai tuntas menyelesaikannya, sehingga nggak dalam tanda kutip menghantui kita di masa yang akan datang, dan justru jadinya membuat kita merasa lebih jauh lebih nggak enak gitu. Gitu sih mungkin kurang lebihnya. Oke, Bu Diah gimana? Apakah sudah cukup terjawab, Bu? Sudah, cuman saya boleh tanya satu lagi masih berkaitan dengan flight ini ya. Kalau untuk kita menghadapi maksudnya saya sebagai orang lain itu ngelihat entah itu pasangan saya atau entah anak gitu ya, untuk menyelesaikan masalahnya gitu gimana gitu. Boleh nggak sih kita push gitu? Maksudnya ya gitu. Saya khawatirnya dia tidak bisa nanti mau istirahat atau mau istirahat sejenak gitu untuk flight gitu. Tapi kapan dia harus balik lagi gitu? Nanti yang ada kayak tadi, jadi melupakan masalah, terus akhirnya ternyata itu jadi akumulasi kan, numpuk 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 terus. Ntar kalau ada masalah lagi ya nggak akan pernah terselesaikan yang kemarin, malah yang ada nambah lagi masalah itu. Itu aja yang terakhir. Terima kasih. Oke, mungkin kalau dari saya, Bu Diah, kalau untuk selain diri kita, kalau diri kita kan kita bisa kontrol sendiri ya, Bu ya, gitu apa yang harus kita pikirkan, yang harus kita lakukan. Tapi kalau ke orang lain, barangkali kita jangankan orang lain ya, apalagi ya orang terdekat seperti suami atau anak sekalipun, kita kadang juga nggak bisa kontrol mereka sepenuhnya, gitu ya. Tapi dengan kapasitas yang Budia punya tentunya di dalam keluarga, mungkin Budia bisa membangun komunikasi di dalam keluarga itu seperti apa dalam menyelesaikan setiap masalah yang sedang dihadapi gitu. Karena menurut saya untuk bisa saling tahu kapan ini harus diselesaikan, masalah ini jangan sampai dilupakan, harus dicoba selesaikan, itu butuh komunikasi di dalam. Tentu di dalam keluarga kan ada orang tua ya tentunya yang bisa membawa bagaimana sih keluarga ini tuh akan dibangun seperti apa. Nah, barangkali dengan ilmu yang sudah Budia dapatkan sekarang, Budia bisa sampaikan bahwa dengan menumpukan masalah itu tidak baik dampak ke depannya. Takutnya nanti akan menjadi stres lagi, stres lagi, stres lagi yang akan menjadi stres kronik atau jangka panjang. Sementara kalau misalnya Budiah coba sampaikan kepada suami ataupun anak, kira-kira apa yang bisa diselesaikan, selesaikan saat itu juga gitu. Dan tentunya balik lagi gitu, mau nggak mau kalau masalahnya yang memang harus saat itu harus diselesaikan. Karena kan ada beberapa masalah yang tidak bisa ditunda gitu ya Bu ya, seperti yang Bu Fida tadi bilang. Tapi kalau dirasa memang masalahnya masih bisa, oke kita coba dulu ini, kita coba dulu ini, butuh trial and error. Nah, dari Budiahnya sendiri butuh untuk memahami juga. Oh, dia masih butuh untuk trial and error. Bagi suami ataupun bagi anak. Gitu. Jadi butuh pemahaman masing-masing sih kalau menurut saya. Nah, itu yang namanya tadi habits of mind. Gitu. Habits of mind yang perlu dikelola si mindset kitanya bahwa setiap masalah dikelola itu juga butuh waktu untuk diselesaikannya. Tapi kalau ada masalah yang saat itu juga harus diselesaikan, berusahalah untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Baik. Iya.
terima kasih. Iya, sama-sama Bu Dia. Bisa saya simpulkan terkait managing stress in daily life ini sangat penting untuk bisa kita eh, sangat penting bisa kita pelajari dan pahami betul gitu bahwa tadi kelola stres itu seperti apa, terus juga memahami ada common stress yang perlu kita pahami gitu. Ada common stress yang perlu kita pahami, ada juga dampak yang perlu kita hindari, tapi ternyata stres juga tidak selamanya buruk. Stres juga bisa positif terhadap diri kita untuk kita bisa nge-push diri kita lebih maju lagi, lebih termotivasi lagi. Jadi, mungkin kuncinya kita kenali dulu gitu ya. Stres yang lagi dirasakan ini apa? Terus stres atau distress tadi gitu. Nah, baik jika memang sudah selesai yang ditanyakan, sesi tanya jawab juga sudah terlaksana tadi ya. Semoga semua pertanyaan yang sudah ditanyakan dan jawaban yang sudah Bu Fida berikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya selaku host Ratu Taza Dewi, MPC Psikolog, juga mewakili Bu Alia Mufida, MPC Psikolog sebagai narasumber kita hari ini, dan juga penyelenggara dari Yayasan Amal Khair Yasmin juga Millennial World School, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir hari ini.